Good morning, students. How are you today? I hope you are in a good condition. Before beginning the lesson, let's pray. Allow me to pray or to lead the prayer in Catholic. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for the new day. Thank you for your guidance so that we stay safe and healthy until this moment. And now, we are going to study English. Please bless us so that we can understand all the materials we have learned. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Well, students, look at the pictures. What pictures are they? Yes, that's right. They are Komodo, jasmine, landslide, and coronavirus. Okay, now look at the jasmine. Look at the jasmine, please. Have you ever seen jasmine flowers? Yes, of course. What are the flowers used for? They are used to make medicine, cosmetic, perfume, drinks, etc. Okay, do you know what is the symbol of jasmine? Jasmine is the symbol of holy, clean, and pure in Indonesia. Okay, next. What picture is this? Okay. Exactly, you know about this because these animals is from East Nusa Tenggara. Okay, now what do Komodo look like? Yes. Okay, now look at the picture. What do Komodo look like? Yeah. They have sticky body, strong tail or just strong tail, long and sharp claws, gray face, scaly skin, pointed snout, long yellow, deeply forked tongue. This is forked tongue. Ya, seperti bercabang, seperti fork. Ya. Okay. Now, how about this one? You know? What picture is this? Yes, it is landslide. Do you know slide in Bahasa Indonesia? Landslides means tanah longsor. You know, landslide happens in our country, especially from North Sulawesi, yes, South Sulawesi, and maybe in our province Manggarai too. Yes, you know what are the effects of landslide? Sorry, what are the effects of landslide? Yes, the effect of landslide to damage land, ya, to damage land, loss of life, jadi merusak tanah, ya, loss of life, jadi itu kehidupan kita, ya, tempat tinggal juga, manusia juga jadi korban, and loss of natural resources, jadi sumber alam, rusaknya sumber alam, ya, itu efek daripada tanah longsor. And the last, okay, what picture is this? Yes, it's, you know that it's booming now. It's coronavirus. Okay, now what should we do to prevent coronavirus? Yeah. Okay, that's right. Clean our hands, maintain a social distance or physical distance, wear a mask, and avoid crowded
Nah, jadi menghindari kerumunannya. Oke, and don't touch your ear, or don't touch your eyes, your nose, ya. Oke. Now, okay, students. Today we are going to talk about report text. Do you know what is a report text? Okay, but before that, you should know about learning objectives. Learning objectives to compare social functions, generic structure, and language features of some report text. Membandingkan social functionnya, struktur generik dan unsur kebahasaan dari beberapa text report. Okay, the second one, to understand the content of some report text, yang memahami isi dari beberapa text report yang akan diberikan. Okay, now my question, what is report text? What is report text? Yes, report text is a type of text that present information about something as it is a result of systematic observation, analysis, and stating facts. Ya, text report adalah sebuah teks yang menyajikan informasi tentang apa adanya sebagai hasil dari observasi, analisis, sistematis dan fakta ilmiah. Jadi itu definisi daripada report text. Baik, kita lihat ya. Kita akan belajar yang report text ini sangat luas. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang topik nature. Ya, pertama nature tentang nature example plants, trees, flowers. Jadi nature tentang tumbuhan atau tanaman, yaitu pohon dan bunga. Kemudian animals. Animals ini ada beberapa ya. Animals belongs to fish, mammals, insect, mammals, insect, reptiles, ya, fish. Okay. Rainbow, nature juga ya, rainbow, pelangi. Dan kita bicara tentang nature berarti alam. Nah, plants dan animals ini juga tentang bicara tentang alam. Jadi dia termasuk dalam nature. Okay, rainbow, bicara tentang pelangi, earth, weather, cuaca juga masuk dalam nature. Okay, the second one, natural phenomenon or natural disaster. Jadi kita bicara tentang natural disaster, ya. Natural disaster, bencana alam. Ya, contohnya volcanoes eruption, ya, gunung api yang meletus, itu earthquake. Tsunami, tornado, hurricane, landslide ya, drought, kekeringan, dan flood, banjir ya. Ya, baik. Okay. The third social phenomenon, ya, masalah-masalah sosial in our environment, masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan kita. Ya, contohnya street children, ya, anak-anak jalanan, bullying, ya, nanti kau sudah biasa lakukan ini, bullying, drugs, ya, narkoba, minuman keras dan sebagainya. Coronavirus, robber ini maksudnya perampok bisa juga ya.
Oke, itu topik yang kita pelajari untuk text report pada semester ini. Okay, now, what is the purpose or social function of report text? Ya, fungsi sosial atau tujuan yang nanti di, to describe or to present information about something in general. Jadi, menggambarkan atau menyajikan informasi tentang suatu atau objek secara umum. Jadi, report text ini ya menyajikan atau menggambarkan sesuatu mengenai objek secara umum, bukan secara khusus. Nanti kalian akan juga bisa membedakan antara text report dengan teks deskriptif. Mungkin nanti pertemuan berikutnya Ibu akan jelaskan bagaimana perbedaan antara teks report dan teks deskriptif. Jadi dia untuk report general. Report ini general, jadi umum. Okay, now the generic structures of report text. Terdiri dari general classification dan definition. Ada yang menggunakan klasifikasi umum dan definisi. Nanti kalian akan lihat sebentar dalam teks, contoh-contoh teks Ibu akan berikan yang mana which one use general classification and definition. Jadi yang mana yang menggunakan general classification dan definition. Okay, general classification or definition, it tells the readers what the phenomenon under discussion is. Jadi general classification or definition, pernyataan atau klasifikasi umum, menyampaikan kepada pembaca tentang topik atau fenomena yang akan dibahas. Nah, seperti itu ya, itu general classification. Kemudian description. Description, it tells the readers what the phenomenon under discussion is like, terms or. Jadi menyampaikan kepada pembaca mengenai fenomena atau menggambarkan yang akan dibahas, baik bagian-bagiannya, ya ini bagian-bagiannya, ya bagian-bagiannya, kualitas, habits or behavior, kebiasaan atau tingkah laku. Jadi dalam deskripsi itu, kita akan berbicara seperti ini. Nanti kalian akan lihat ya, contoh-contoh sebentar nanti. Ya, language features. Ya, unsur kebahasaan dari text report. Ya, focus in generic participant. Fokus in generic participant maksudnya ini general nouns. Jadi kata benda secara umum. Ya, contohnya fireflies, ya umum berarti dia lebih dari satu. Sharks, roses. Jadi kita bicara bukan satu bendanya, bukan satu tetapi lebih dari satu secara umum. Kemudian use technical vocabulary sentence for certain report. Oke, itu istilah-istilah khusus atau ilmiah yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Nah, oke, berikutnya contohnya ya ini ada kata-kata yang kata istilah nanti dalam teks yang sebentar kalian bisa lihat, order, appropriate, anisotera. Jadi kata-kata atau kosakata yang berhubungan dengan ilmiah, kata-kata ilmiah ya. Oke, berikut use action verbs related to the topic when describing behavior. Jadi kalian sudah pernah belajar ke text report tentang action verbs. Ya, apa namanya action verbs? Menggunakan kata kerja tindakan. Ya, contoh di situ. Nah, untuk action verbs, biasanya digunakan dalam behavior. Kita menggambarkan atau mendeskripsikan tentang behavior, tingkah laku. Jadi khusus untuk action verbs hanya ada pada animals. Ya, hanya ada pada animals karena dia kata kerja yang merupakan tindakan. Contohnya di sini ada jump, climb, sleep dan etc.
Next, using linking verbs. Ya, linking verbs, kata kerja atau to be yang menghubungkan subjek dan komplement atau pelengkap yang menerangkannya. Jadi, untuk linking verb, ya, bisa menggunakan is, to be, is, mr, as, belongs to. Jadi, linking verbs ini juga bisa berhubungan dengan panca indera. Ya, seperti ya, dengan panca indera, taste, look, ya. Oke. Next, use simple present tense, ya. Dalam text report dia menggunakan simple present tense. Ini pengecualian kalau benda itu atau objek itu kalau sudah punah, ya, pengecualian ini kalau punah, dia menggunakan simple past. Nah, contoh di sini, jasmine is an evergreen semi-fine scrub native to tropical areas of Southeast Asia, Africa, dan Australia. Itu nominal sentence, ya. Kemudian, itu untuk simple present, the plant flowers from April to September, ya, simple present. Ya, itu ada perbedaannya, menggunakan juga untuk simple present menggunakan to be, as, is, are, dan juga verbal flowers, maksudnya verbal sentence, verbal sentence yaitu kata kerja full. Oke. Next, use passive voice. Ya, passive voice menggunakan yang kalian belajar kali lalu tentang kalimat pasif. Ya, ini contoh, Jasmine is now grown for white. Ya. Use noun phrase. Apa itu noun phrase? Itu noun phrase, frasa yang digunakan, ya, frasa yang digunakan sebelum kata benda. Noun phrase ini kebetulan kata sifat, ya. Noun phrase di sini shiny lips, kata sifat, ya. Oke. Seperti itu. Jadi itu unsur kebahasan text report. Oke. Nah, now we come to examples of some report text. Ya. About flower, ya, flower about jasmine, ya. Oke. Ibu sudah jelaskan tadi tentang generic structure daripada text report. Nah, sekarang kita lihat ada generic structure text report tadi, ada general classification dan definition. Nah, sekarang lihat untuk plants atau di sini flower, ya, jasmine ini untuk general klasifikasi pernyataan umum atau klasifikasi umum, contohnya seperti ini. Jasmine ini termasuk tumbuhan semak-semak, ya, evergreen. Jadi tumbuhan semak-semak, evergreen vine shrub. Jadi tumbuhan semak. Jadi itu contohnya klasifikasi umum. Contohnya ikan hiu, shark is fish, ya. Jadi shark. Kemudian kangaroo is mammals or marsupials. Ya, bisa juga, ya. Seperti itu klasifikasi umum. Berikut description. Ya, sekarang kita masuk description. Jasmine is climbing, ya, description di sini seperti ini. Jasmine is climbing fine or, ya. Description ini di sini dia description tentang karakteristik, ya, ciri-ciri daripada jasmine atau melati, ciri-ciri daripada bunga melati di sini, ya. Kemudian ya, ada deskripsi juga. The plant flowers from April to September, jasmine is, ya. Oke, ini interesting features, ya, yang menarik daripada melati, bunga melati, ya. And the last, ya, the last itu description about useful, ya. Useful, maksudnya di sini deskripsi atau gambar tentang kegunaan atau manfaat, ya. Ya, jadi untuk
contoh plant, sini jasmine, dan seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke berikutnya. Nah, ini masih juga tentang masih jasmine, tentang kegunaannya. Jadi kegunaan daripada bunga melati itu bisa tadi, ya, kegunaannya itu bisa untuk dari India biasa mereka gunakan untuk simbol daripada wanita-wanita, ya, menggunakan melati sebagai simbol, dan mereka taruh di rambutnya juga sama. Di Indonesia juga biasanya juga mereka menggunakan kalau ada pesta pernikahan, ya, orang Jawa biasa menggunakan jasmine flowers, ya. Oke. Berikut. Ya, masih juga digunakan. Jadi bunga melati ini banyak kegunaannya. Ya, bunga melati itu banyak kegunaannya, ya. Ya, bunga untuk buat teh, kemudian juga ini untuk parfum dan sebagainya, ya. Tadi seperti Ibu katakan tadi sudah pada waktu pertama itu. Ya, jadi itu menggunakan untuk herbal juga. Jadi untuk akarnya itu digunakan untuk herbal. Okay, now look at the next text. Ya, general classification of koalas, ya. Koalas are marsupials, ya. Maksudnya tadi seperti mammals, dia termasuk mamalia, tetapi dia juga termasuk marsupials. What does marsupial means? It means that the animals has a pouch in its mother's, ya, in its mother, ya. Jadi marsupials means binatang yang berkantung, ya, seperti bukan hanya koala tetapi juga kangaroo, ya, that carry their young in a pouch, ya. Okay, now description of what? Sekarang deskripsi untuk apa? They live in Australia and have, nah, okay, di sini ada live woodlands for Australia, ya. Jadi untuk koala ini hanya ada di Australia, ya. Have you ever seen koala in real? Ya, kalau Ibu, ya, punya pengalaman pada waktu I have an experience when Ibu Alice and me were in Australia. We have seen koala in real life. Nah, jadi waktu di Australia di Warrnambool kami pernah lihat koala, ya, secara langsung. Tapi kalau di Adelaide itu koala kita bisa touch, bisa pegang. Tapi kalau untuk di Warrnambool di Victoria liar, jadi tidak bisa dipegang. Nanti koala juga bisa, dia juga bahaya. Nah, oke, jadi habitat. Kemudian di sini sleep. Sleep ini termasuk tadi action verb yang Ibu katakan bahwa hanya ada action verb hanya ada pada animal saja. Itu behavior, ya, habit. Sleep, behavior, habit or behavior. Jadi kebiasaannya koala ini banyak tidur, ya. Dia banyak tidur, sepanjang hari dia tidur. Ya. Nanti malam hari baru dia cari makanan, ya. Oke. Oh ya, Ibu lupa juga nama koala. The name of koala originals from Aborigin, ya. Jadi nama koala ini berasal dari kata Aborigin, rare drinking. Maksudnya mereka jarang minum. Artinya itu jarang minum. Kenapa? Bagaimana mereka memperoleh air, ya? Itu melalui melalui ini, ya, eucalyptus, ya, dari daun eucalyptus ini, ya. Itu jadi mereka jarang minum, nanti airnya mereka peroleh dari sini, ya. Nah, sekarang description-nya, ya. Oke, description apa ini? Ya, description of food and diet, atau makanan atau diet, ya.
Jadi mereka makan ini daun ini. Jadi mereka hidup juga di pohon eucalyptus. Nah, makanya di Australia itu banyak kita temukan daun eucalyptus ya. Oke. Next. Ya. Description of interesting features. Yang menarik daripada koala itu ya, sekarang koala juga endangered ya, mulai punah ya, karena orang biasanya memburu untuk makannya, makanan, dan ada punya bulunya dijadikan untuk bisa juga untuk pakaian dan sebagainya. Jadi ini ini tentang interesting, yang menarik daripada binatang koala itu ya. Jadi mereka juga kadang-kadang juga mati karena ya vehicles, kendaraan juga tabrak mereka, dan juga diserang oleh anjing. Jadi untuk koala ini sekarang sudah mulai punah ya. Ya, karena juga baru-baru di Australia itu juga ada kebakaran. Ya, kebakaran hutan, makanya banyak koala yang mati. Ya. Itu description tentang interesting features. Now we come to the next text. Nah, flood. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa general structure itu ada general classification dan definition. Nah, untuk animals and plants dia masuk dalam general classification. Tetapi untuk bencana alam, definitionnya kita gunakan definition. Ya, contohnya, flood is an event that occurs when the flow of excess water soak mainland. Ya, jadi ini definition. Jadi bukan general classification. Jadi untuk bencana alam kita menggunakan definition. Ya, meskipun di situ ada general classification, tapi kita lihat baik-baik. Jadi kita harus mengidentifikasi jenis teks. Apakah itu jenis teksnya untuk binatang atau untuk tumbuhan? Ya, sekarang lihat. Nah, ini sudah masuk description. There are several types of flood ya. There are beberapa jenis daripada banjir ya. Types beberapa, jadi ini beberapa. Jadi ini description of types. Nah, untuk bencana alam itu jenis. Ya, deskripsi untuk jenisnya. Ya, di sini ada jenis tentang banjir, ada predict floods, kemudian ada ya flash flood ya. Flash flood. Ya. Baik. Berikutnya. Ya, dalam teks bencana alam itu ada cause, ya, akibat, ya, akibatnya. Ya, yang menyebabkan ya. Yang menyebabkan banjir itu menyebabkan apa saja? Ya, ini water, such river or lakes, jadi sungai meluap, dan yang kemudian dam ini seperti di Ragnamo sana, dam ya. Seperti itu. Jadi ini deskripsi tentang cause. Nah, baik. Next, description of effect tadi ya. Effect tadinya. Description of effect. Ya, Ya, jadi efeknya apa daripada tadi dari banjir? Mungkin apa untuk manusia? Jadi ada negatif, ada juga positif juga. Ya, untuk banjir itu. Ya, baik. Yang terakhir, teenager bullying. Ya, pasti kalian sudah pernah melakukan ini ya, teenager bullying. Ya, lihat ini gambar, pasti kamu sudah masih waktu tatap muka, pasti kamu ingat lagi gambar yang ada, pernah kamu lakukan ini ya. The last test, teenager bullying ya.
Oke. Nah, sekarang lihat apakah generic structure-nya seperti apa? Ya, definition-nya. Bullying includes behaviors that focus on making someone else feel inya. Jadi bullying itu merupakan tingkah laku yang membuat seseorang membuat perasaan seseorang tidak terganggu ya. Oke. Ya seperti itu. Jadi dia menggunakan definition. Ya, definisi. Baik. Berikut dalam ini termasuk sosial fenomenon. Nah, sekarang dia juga sama seperti natural disaster tadi, bencana alam, dia pakai type saja. Oke, jenis-jenis bullying tadi ya, yaitu jadi description tentang types. Ada physical, bentuk fisik ya, physical bullying ya, jadi tentang fisik. Kemudian ada juga verbal bullying ya. Ya. Kemudian masih ada emotional bullying ya, mungkin pasti kamu pernah lakukan ini ya, emotional bullying ya. Dan yang terakhir cyber bullying ya, ini pernah kalian lakukan pada waktu di WA pasti ya. Dia teman begini-begini ya, yang lalu itu ibu pernah dapat itu, jadi jangan lakukan lagi ya dalam cyber ini, termasuk cyber bullying ya. Jadi ingat anak-anak, akibat dari bullying ini banyak terjadi, seperti anak-anak sekolah ya, ada yang meninggal bunuh diri karena gara-gara dibullying oleh temannya. Jadi jangan lakukan ini lagi. Nah, ini kenapa ibu munculkan teks ini, karena sudah banyak kejadian di sekolah kita juga, termasuk ya saling membuli teman. Kemudian juga tadi ada fisikal dengan fisik, cubit dan segala macam, itu juga termasuk fisikalnya. Baik, masih ada lagi types juga masih, there are number of effect ya, masih description of effect tadi, sorry ya, ini bukan types tapi ya efek daripada bullying tadi ya, sorry ya. Jadi mengakibatkan tadi seperti ibu bilang tadi ya. Oke, depresi ya, tadi depresi sampai anak itu bisa sampai ya tadi bunuh diri ya, karena gara-gara bully itu. Baik, sekarang ini rangkuman daripada materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi seperti tadi ibu katakan, plants ya, untuk generic structure-nya, general classification, kemudian description, ada habitat, karakteristik, useful, and interesting features. Jadi kalau tidak, interesting optional, kalau ada yang menarik dari tanaman itu, kalian bisa gunakan interesting features-nya. Jadi oke. Now animals ya, ini ya. Oke, ada animals tadi, ada general classification, kemudian dan description. Ya, ada habitat, habits atau behavior, food dan diet. Tadi ada physical appearance atau physical karakteristik, juga bisa gunakan itu, atau physical features ya, tentang ciri-ciri fisik ya. Food atau diet sudah tahu. Interesting features-nya ya, yang menarik dari tadi seperti koala tadi ya. Oke, untuk natural disaster dia mulai dengan generic structure-nya, definition tadi ya, kemudian description types, cause, and effect. Next, social phenomena, masalah-masalah sosial ini ya, definition ya, generic structure-nya definition, description, and types. Okay, now I think that for the report's materials, now we come to assignment. Ya, nah anak-anak, untuk tugas kalian lihat baik-baik. Ya, untuk task 1, ya, match the words in column A with the synonym in column B. Jadi kalian apa instruksinya tentang match, petunjuknya, cocokkan ya. Jadi dari kata-kata ini dengan sinonim ada yang di kolom A dan kolom B
Ya, baik. Kemudian, nah sekarang kalian membandingkan antara dua teks ya. Ini teks tentang landslide. Kalau tadi flood, ini sekarang landslide atau tanah longsor ya. Nah dengan dragonflies, jadi kalian melihat gambar ya, ada langsung tahu ini capung ya. Nah, jadi kalian bandingkan dua teks yang ada ini. Kemudian kalian isi tabel yang ada. Ya, tabel yang ada. Apa itu dia punya social functionnya, kemudian generic structure-nya. Jadi teks tadi, teks 1 itu tentang landslide, dan teks 2 itu tentang dragonflies ya. Kemudian main idea-nya, jadi kalian nanti isi ya, jenis structure tadi, main idea-nya apa, paragraf 1, paragraf kemudian ya, kemudian paragraf ya. Semua ada terdiri dari 3 paragraf ya. Ya, terdiri dari 3 paragraf yang ada. Jadi kalian membandingkan ini ya, social function-nya, kemudian generic structure-nya. Ya. Baik, untuk tadi generic structure-nya Ibu tambahkan generic structure-nya tadi kan social function-nya describe or present things in general. Jadi ingat baik-baik ya, mendeskripsi atau menggambarkan ya secara umum. Nah, untuk text report ini ya, ciri-ciri text report itu fakta. Ya, fakta. Text report itu fakta ilmiah, dan judul juga terlihat lebih umum, dan juga dia menggunakan simple present. Itu ciri-ciri dari text report. Baik, kita masuk ke task 3. Task 3 itu find out the similarities and the differences of the two texts above. Jadi kamu temukan persamaan dan perbedaan dari dua teks di atas. Jadi persamaannya apa? Ya, kalian cari persamaannya ya, persamaannya dari teks ini, kira-kira persamaannya dan perbedaan dari kedua teks yang ada. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu tugas kalian, nanti akan dikirim melalui Google Classroom ya. Oke, students, I think this is for our material, but before that, let's pray. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for your blessing during the lesson. Please help us in order to be able to do all the tasks and guide us so we will always safe and healthy. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, students, that's all for today. See you for the next meeting. We are still in report text about skill. Jadi untuk minggu depan kita akan berbicara tentang keterampilan. But before that, I ask you to prepare your own text. Jadi kalian cari teks tentang satu teks saja tentang binatang dan tumbuhan. Ya, sehingga pada waktu Ibu akan menjelaskan, kalian sudah bisa mengikutinya dengan baik. Okay, see you next meeting. Thank you.